Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, kita kali ini akan mempelajari tentang pidato persuasif, mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Pidato persuasif itu pidato yang berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu yang disebut pidato persuasif. Jadi ketika ada orang berpidato ya, kemudian isi pidatonya itu adalah mengajak para hadirin yang hadir di ruangan tersebut ya, atau hadir di suatu acara mendengarkan pidato. Nah, nanti di isi pidato tersebut berisi ajakan-ajakan ya kepada para peserta yang hadir. Kemudian persuasif artinya bersifat membujuk secara halus ya. Oleh karena itu, pidato persuasif berisi kata-kata yang bertujuan untuk mempengaruhi, membangkitkan emosi, dan meyakinkan. Jadi nanti peserta yang hadir ya mendengarkan pidato tersebut bisa berpengaruh ya, mempengaruhi, jadi hatinya tuh tergerak ya, membangkitkan emosi ya, dan meyakinkan, wah saya yakin nih, jadi yakin setelah mendengarkan pidato dari orang yang membacakan pidato tersebut ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu ya, presiden kita ya, yang pertama itu Bapak Soekarno ya, bagaimana hebatnya ketika beliau berpidato di depan warga masyarakat yang banyak gitu ya. Dia dapat pidatonya tersebut dapat mempengaruhi, membangkitkan emosi dan meyakinkan rakyat ya untuk membela negara Indonesia ini ya. Juga kalau kalian lihat tentang peristiwa pada peristiwa pertempuran 10 November ya di Surabaya, di mana di situ Bung Tomo itu berperan penting dalam membangkitkan semangat pejuang Indonesia untuk melawan tentara sekutu melalui pidato-pidatonya yang membara ya. Jadi itulah bentuk-bentuk pidato persuasif ya. Kemudian melengkapi teks pidato persuasif yang rumpang ya, ini seperti biasa ya. Jadi ada bagian yang tidak lengkap atau kosong, dapat dilakukan dengan menggunakan kalimat penghubung antar kalimat. Kalimat hubung antar kalimat biasanya disertai dengan kata penghubung antar kalimat seperti, nah ini ya anak-anak ya. Jadi patokannya ini untuk mengerjakan soal mengisi atau melengkapi teks pidato persuasif yang rumpang ya. Oleh sebab itu, oleh karena itu, namun, dan akan tetapi ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan soalnya. Bacalah teks pidato rumpang berikut. Para pahlawan berhasil melawan penjajah dengan mengorbankan nyawa, harta, dan tenaga. Dengan semangat persatuan, para pahlawan dapat mengusir penjajah dari bumi tercinta Indonesia. Kita sebagai generasi penerus hendaknya mengungkapkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan Indonesia. Anugerah kemerdekaan yang kita terima harus dipertahankan dan diisi dengan hal yang positif. Kemudian selanjutnya ada titik ya, itu merupakan bagian yang rumpang dari paragraf ini. Nah, nanti anak-anak kalian ditugasi untuk melengkapi pidato tersebut ya. Nah, ini kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah, nah kita baca dulu pidatonya sampai selesai, kemudian kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan, kita
pahami, kita teliti ya. Nah, coba kita lihat pilihan yang A. Dengan demikian, jasa para pahlawan terhadap Indonesia tidak akan sia-sia. Jadi yang A ini kurang tepat ya, karena kata hubung dengan demikian tersebut itu bukanlah suatu ajakan ya. Sedangkan pidato persuasif itu merupakan suatu ajakan. Kemudian yang B. Namun terkesan kerap terjadi karena kurangnya penerapan sikap toleran. Nah, kata penghubung namun ini itu ada di materi atau aturan yang sebelumnya kita baca ya, tapi kalimat berikutnya ini terkesan kerap terjadi karena kurangnya penerapan sikap toleran, itu tidak sesuai dengan isi pidato ini ya. Nah, jadi di sini isi pidatonya tentang mempertahankan kemerdekaan, ini tentang kurangnya penerapan sikap toleran, jadi tidak nyambung ya. Nah, coba kita yang C. Oleh sebab itu, marilah kita berjuang melawan penjajah sampai titik darah penghabisan. Kata penghubung oleh sebab itu kemudian dilanjutkan dengan kata marilah ya. Ini merupakan ajakan ya. Nah, ajakan, tapi yang C ini juga tidak sesuai ya. Karena kalau dari teks bacaan ini kita perhatikan, itu sudah lewat masanya melawan penjajahan ya. Jadi tidak lagi dalam keadaan berperang, tapi dalam keadaan mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi bukan ajakan berjuang melawan penjajah, bukan itu ya, bukan untuk berperang lagi. Berarti yang C ini kurang tepat ya, karena masanya sudah lewat gitu. Berarti yang betul adalah yang D ya, yang D. Oleh karena itu marilah ya ini. Jadi marilah bersifat ajakan ya, ajakan atau persuasif gitu. Marilah kita jaga kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan sikap bersatu. Jadi anak-anak, untuk melengkapi pidato yang rumpang ini ya, kemudian berdasarkan bacaan teks paragraf ini yang cocok, yang sesuai ya, yang masuk dengan bacaan ini yaitu adalah yang D. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Kurang lebih cara mencari bagian yang rumpangnya gitu. Insya Allah paham anak-anak ya, bisa dimengerti ya. Oke anak-anak, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian ibadah yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.